Oke, di kesempatan ini saya sudah kedatangan tamu dari Manado, seorang arsitek muda yang cukup dikenal, cukup terkenal ya. Proyek-proyeknya cukup oke banget di Kota Manado. Langsung aja, Bro Yani Halo, dari Pak Luis. Manado, Ras Studio. Bro, thank you ya, udah mau mampir di tempat kita ini Ya, ngobrol-ngobrol. Pak. Oke, gimana penerbangan dari Manado aman? Ya, aman, baik, Pak. Aman Baik, ya. baik sekali. Nah, kita mungkin teman-teman sobat yang mungkin yang sedang mendengar atau melihat siaran live di Instagram juga yang berasal dari Manado mungkin sudah tidak asing ya dengan Bro Yani ini. Dan kita pengen tahu, pengen belajar, atau pengen dengar kisahnya Bro Yani. Dari mulai kecil, cita-cita apa? Cita-cita kalau dari kecil banyak banget ya, Pak ya. Dari waktu kecil pengen jadi crosser. Ya. Terus pengen jadi pemain basket. Tiba-tiba setelah kuliah pengen jadi pemain band. Tapi pas setelah lulus kuliah semuanya berubah. Memang sebelumnya nggak ada kepikiran buat jadi arsitek. Tapi ya mungkin sudah jalannya gitu. Jadi crosser Iya. itu sport ya, Sport, bisa sport. dibilangnya Ya. sport. Pemain basket, sport sport. ya, tipikal. Tapi memang jago main basket. Saya lihat di story-nya jago basket. Oh, sport, olahragawan. Lalu pengen jadi anak band musik ya, ke arah seni ya. Terus menentukan kuliahnya kenapa arsitek? Apakah mungkin sebelumnya pernah kepikiran ekonomi kah atau apakah atau apa gitu? Memang waktu SMA Heeh. cita-citanya kuliah jadi desainer grafis. Ya. Tapi memang waktu itu di Manado belum ada dan kebetulan bisanya harus di luar Manado. Dan kebetulan orang tua belum bisa support kalau di luar Manado lah. Jadi pas dipikir-pikir, oh mungkin yang paling mendekati itu yang bisa gambar-gambar arsitek. Ya mungkin arsitek aja. Ya, jadi waktu itu nggak ada pilihan lain, coba aja dulu jadi arsitek sambil ada cita-cita yang lain. Dan keterusan akhirnya. Tapi waktu dalam gambarannya saya ngeliat kan, tapi senang gambar ya? Ya senang gambar dari kecil memang. Senang gambar dari kecil ya. Oke, pengen desain grafis, tapi tidak di Manado tidak ada waktu itu, Iya. harus di luar Manado dan akhirnya di Manado arsitek. Sepanjang kuliah mengalami kesulitan nggak? Kalau dari semua mata kuliah sih sebenarnya, apalagi yang gambar itu hampir nggak ada kesulitan, Pak. Ya. Cuma mungkin yang paling susah itu mata kuliah matematika atau fisika yang basicnya itu ya agak malas Gitu. gitu. Tapi main band juga keturutan nggak? Cita-cita jadi pemain band. Jadi sebenarnya masih main band juga, tapi di di gereja. Oh di gereja, akhirnya main band. Bisa di main gereja. musik lagi. Main musiknya di gereja. Oke. Setelah lulus langsung bekerja di bidang arsitek itu atau mungkin berkelana dulu di bidang lain? Ya, jadi memang waktu setelah wisuda waktu itu ada beberapa teman yang ngeband bareng sama-sama. Rencana oke, dari Manado kita akan coba ke Jakarta buat istilahnya jadi pemain band lah, merintis. Tapi hari pertama setelah wisuda, waktu itu saya beli koran, Pak. Terus lihat, oh ada lowongan arsitek ke Papua. Tiba-tiba semua seperti saya twist dan kayaknya saya terpanggil jadi arsitek. Ya sejak saat itu saya coba apply dan besoknya diterima, minggu depan langsung ke Papua, Pak. Oh, oke.
Jadi dilupakan tuh ya, Ya. keinginan jadi pemain bandnya di Jakarta, akhirnya terbang ke Papua Iya. menjadi staff ya, arsitek ya, ikut di studio. Dan apa pengalaman yang didapat? Apa pengalaman yang selama kita tahu Papua itu daerah yang apa ya, mungkin pembangunannya berbeda dengan di Manado sekalipun ya. Apa pengalaman apa tuh yang didapat tuh? Sebenarnya waktu itu banyak belajar masalah mentalitas sebenarnya. Mentalitas ya. Dan lebih ke teknis di lapangan. Jadi waktu itu sebenarnya jadi drafter, Pak. Drafter, terus ketambang job desk lagi harus ke lapangan. Jadi bolak-balik, dan mungkin dimulai memang dari proyek sederhana, tapi waktu itu bisa langsung turun lapangan dan bisa banyak belajar waktu itu secara teknis. Tapi secara mentalitas memang lumayan suatu pergumulan dari Manado ke arah timur. Karena waktu itu memang perbedaan kotanya jauh banget, Pak, memang. Ya, dari Tahun berapa tuh? tahun 2006 kah? 2006 ya. 2006. Oke, terus berapa lama? Di Papua berapa lama? Kurang lebih dua tahun lebih. Oh, 2 tahun. 2 tahun lebih. Terus kembali ke Manado. Kembali ke Manado. Nah, dari situ mendirikan sendiri atau ada kerja lagi? Waktu itu coba setelah kembali dari Papua, coba ada teman-teman bikin studio, tapi waktu itu kerja jadi di satu developer di Manado, dan lumayan gede juga developer. Tapi setelah menikah saya pindah lagi, Pak, ke Kalimantan. Dan waktu itu di Kalimantan jadi kerja ada konsultan. Oke, akhirnya sekarang mendirikan Ras Studio ya. Iya. Ras Studio udah berapa tahun? Berapa lama? Ras Studio dari 2017, Pak. Oh, 2017. Iya. Tapi setelah balik ke Manado 2011, itu sebenarnya sudah jadi freelancer. Tapi dari 2017 kita bikin tim dan mulai start dengan Ras. Ada spesialisnya nggak? Mungkin spesialisnya ke residential ya, Pak. Residential ya. Residential, private residential. Tapi ada beberapa proyek yang hospitality. Kita tidak menutup beberapa jenis proyek tertentu, tapi terbuka. Tapi kebanyakan memang private residential. Private residential dan kalau rumah daerah, kita ngomongin rumah daerah sekarang, ini ada nggak dalam mendesain itu masih berkait dengan style rumah-rumah adat di Manado ya, apa Minahasa ya? Waktu mungkin saya mau cerita seperti timeline. Oh. Waktu awal Ras desainnya kita mencoba untuk lebih ke kontemporer dan minimalis. Tapi setelah banyak belajar dan kita melihat bahwa sebenarnya rumah Minahasa, rumah tradisional itu adalah salah satu bentuk produk budaya yang sudah melewati proses perjalanan waktu yang sudah teruji. Iya, betul. Jadi dari segi tipologi sebenarnya itu ya paling sangat cocok baik ya, paling untuk cocok di daerah ya. itu kan, sangat memang kontekstual. Iya. Jadi mungkin sekitar setengah dari perjalanan Ras kita mulai mengadopsi dan melihat kembali nilai-nilai yang ada di dalam lokalitas kita, rumah Minahasa. Jadi kita mengadaptasi dan sedikit menambah hal-hal yang baru. Oke. Ya, tapi prinsipnya kita kembali ke dasarnya. Ya.
itu berarti istilahnya mengadopsi budaya dalam konteks ini ya budaya atau ya budaya Minahasa ya dalam itu rumah adat Rumah. tapi di adjust sehingga lebih terlihat modern mungkin gitu ya. Iya. Nah, ada kesulitan nggak? Maksudnya dari generasi kan udah berbeda nih. Mungkin kalau generasi orang tua kita sampai ke kita tuh masih bisa menerima. Anak-anak yang lebih muda-muda ini menghadapi atau apa ya? Kalau didesain dengan style desain rumah adat, ada unsur rumah adatnya. Ada kesulitan nggak? Ada resisten nggak mereka? Atau mereka Jadi bisa ada beberapa proyek kita yang mungkin ownernya seumuran saya, belum terlalu tua ya. Masih bisa menerima. Waktu itu kita mengadjust karena kita membawa proyek itu tidak menghilangkan nilai historis karena dulunya di proyek itu ada rumah Minahasa tapi memang kondisinya sudah tidak layak. Jadi kita mencoba mendesain kembali nilai-nilai rumah Minahasa dengan material yang baru, konsep filosofi masih sama tapi sedikit memodifikasi. Ya, dan kelihatan seperti desain modern tapi prinsip-prinsip filosofi masih sangat kental dengan rumah Minahasa. Mungkin bisa lihat dari rumah yang pilotis, yang atapnya kita waktu itu mencoba benar-benar mengadopsi rumah lama. Shape rumah lama kita masih mempertahankan bagaimana atap yang benar-benar agak masif di dalam scale bangunan. Ya. Dan apa namanya? Efektif gak? Maksudnya kita tahu tadi kita udah katakan rumah adat itu adalah yang paling cocok dengan lingkungan itu ya, karena udah ratusan tahun mungkin umurnya dia. Dengan sekarang diadopsi, di adjust lagi, tentunya dengan menggunakan material-material yang lebih modern mungkin ya. Ya seperti pengganti kayu, pengganti apa mungkin ya batu mungkin ya. Masih efektifkah untuk style rumah adat itu? Masih Pak, kita mencoba kembali menggunakan pattern basicnya rumah Minahasa ke dalam desain kita waktu itu, dan kita melihat bahwa rumah Minahasa bisa beradaptasi, beradaptasi dengan waktu dan beradaptasi dengan teknologi. Karena secara prinsip yang paling penting adalah secara prinsip pembagian zoning dan scale proportion yang bahan dari kayu dan kita adjust ke material modern itu sangat bisa diadaptasi menjadi bentuk yang baru, mungkin evolusi yang baru dari rumah tradisional Minahasa. Mungkin tidak serta-merta dari rumah yang lama dan hanya diganti material. Ada beberapa adjustment skala material yang kita coba tambahkan di dalam desain. Tapi material-material istilahnya, maksudnya gini, kalau rumah adat tuh ya, misalnya dia pakai kayu, pasti ada alasannya karena mungkin cuaca, faktor cuaca ya kan. Dia pakai unsur batu alam misalnya, ya tentu karena geologis sekitar, geologis saat itu di situ emang seperti itu. Ketika ini diganti menjadi material pengganti ya, substitusi ya, apakah masih fungsinya ini masih itu atau hanya sebagai estetika aja deh? Fungsinya sama, mungkin
langsung ke contoh yang kita coba terapkan di rumah Minahasa, kebanyakan ceiling atapnya, plafonnya menggunakan kayu dan partisinya menggunakan kayu. Jadi kita coba mempertahankan beberapa part supaya saat yang penggunanya masuk masih bisa merasakan, oh ya ini kita feel-nya masih feel rumah panggung begitu, rumah tradisional Minahasa. Iya. Tapi yang pasti udah lebih modern lah ya. Udah lebih modern dan itu adalah mungkin salah satu bentuk tanggung jawab seorang arsitek terhadap budaya. Ya. Jadi tidak, kadang-kadang kan arsitek ya mungkin beberapa lah ya mengadopsi gaya Jepang, gaya Eropa, gaya ini udah yang paling itu ya. Padahal budaya kita lah kaya sekali. Rumah adat masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas yang ya sebenarnya tadi seperti Anda bilang udah paling pas itu. Dengan geologi sekitar itu udah paling pas itu rumah adat. Udah terbukti berratusan tahun mungkin ya. Itu sudah terbukti. Oke. Bro Yani, sekarang kalau dari Ras sendiri masih adakah cita-cita atau keinginan yang belum terwujud? Mengembangkan cabang, mungkin kantor cabang Jakarta. Amin. Ya. Secara pribadi ya begitu banyak mimpi ya Pak, yang harus dikerjakan, dan jadi hal-hal secara studio mungkin mengharapkan untuk ke depan bisa memiliki proyek yang lebih baik, karena tidak ada yang sempurna dan setiap proyek adalah satu pembelajaran. Tidak ada manusia, tidak ada karya arsitek yang sempurna. Yeah. Dan kami sangat menyadari itu, dan setiap proyek kami berusaha untuk lebih baik, dan semoga ke depan bisa lagi mengangkat nilai-nilai lokalitas menjadi hal yang lebih dikenal dan lebih baik ke depan. Tetap ya, berarti masih berusaha mengangkat nilai lokalitas dengan dalam karya-karyanya. Ya. Ras ya. Ras itu singkatan apa? Ras singkatannya Rumah Arsitek Studio. Rumah Arsitek Studio. Apa artinya? Jadi memang Ras kan mulainya di rumah Pak. Jadi rumah sebagai shelter, sebagai tempat memulai, dan sebagai tempat kita kembali. Jadi waktu itu cari-cari nama, ya rumah aja deh, rumah. Simple tapi meaningful loh itu. Ya, bahwa rumah itu adalah ya tempat kehangatan terjadi, tempat sebuah komunikasi terjadi, tempat sebuah keluarga terjadi, itu rumah. Mungkin kayak kalau dalam bahasa Inggris bedanya antara house dan home ya. Bagaimana menjadi home. Homey, rumah itu harus homey. Nah inilah Ras berusaha menciptakan itu tentunya. Ada punya karya atau punya sebuah proyek yang terkesan, membawa kesan nggak proyeknya? Salah satu proyek yang punya, entah itu kesannya karena sesuatu yang menyebalkan mungkin, atau menyenangkan, atau kebanggaan tersendiri. Ada beberapa Pak yang sangat berkesan, karena bagaimana proyek itu sebenarnya proyek dengan nilai yang murah, dan itu seperti challenging Pak. Jadi waktu itu sepertinya proyek ini tidak masuk akal dari segi budget, tapi kita coba mengerjakan karena waktu itu dia waktu itu oke, kita menyerahkan seluruh desain ke kita. Tapi minta maaf budgetnya begini. Dan waktu itu
itu seperti men-challenge kita di studio dan kita coba mengerjakan, dan itu salah satu hal yang baru yang pertama kami kerjakan. Jadi ada beberapa elemen yang kami coba take out dan kita coba bahasakan dalam bentuk yang baru. Kita karena budget sangat-sangat terbatas, kita mencoba downgrade material tanpa mengubah fungsi dan estetika ruangan, dan kami sangat puas dengan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa termasuk juga yang bagaimana kita yang rumah dulunya rumah tradisional dan kita membongkar. Nah, itu juga jadi salah satu yang proyek yang kita suka. Jadi kepuasan dari Bro Yani dan Ras ini adalah bukan hanya sekedar udah dapat proyek, kerjakan, selesai, dibayar, selesai. Tapi ada sebuah challenging, ada sebuah nilai yang bisa didapat dari proyek itu ya. Ya, bagaimana mempertahankan seperti rumah dengan yang membantu orang yang budgetnya pas-pasan tapi berhasil, dan itu luar biasa. Juga mengembangkan atau mempertahankan rumah adat, bagaimana tadi dikatakan mempertahankan rumah adat itu nilai-nilainya luar biasa. Sukses untuk Ras Studio ya, makin berkibar dan semoga bisa menjadi proyek-proyeknya ada di luar Manado. Banyak. Ada beberapa, Pak. Ada beberapa di luar Manado ya. Semoga semakin banyak, semakin berkembang, dan semakin bisa menjadi berkat juga buat banyak orang ya, tentunya ya, Ras Studio. Thank you Bro Yani sudah boleh mampir, dan kita senang banget bisa mendengar kisahnya, perjalanan hidupnya, dan juga tentunya visi misi dari Ras Studio. Tentunya ini menjadi insight baru buat teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol berikutnya dengan teman-teman arsitek yang lainnya, tentunya bersama saya Louis Lee di acara Ars Talk. Bye-bye.